Ya. Halo kawan-kawan dan sobat-sobat semua. Kembali lagi dengan saya Sadia Langgeng. Hari ini saya mau mendengar cerita asal mulanya mama, mbah, paman, bibi dan Pade kok bisa ke Kalimantan. Kenapa kok ke Kalimantan? Padahal mama atau mbah di Jawa itu hidupnya sudah dibilang enak ya ndak enak, dibilang layak juga ndak enak ya, sudah kecukupan. Kenapa kok bisanya ke Kalimantan? Nah, inilah perjalanan hidup guru kita. Hidup itulah perjalanan hidup kita dari kecil hingga sampai sekarang. Pertama, ibu saya dengan bapak saya itu berpisah. Nah, kemudian masnya mama itu sudah merantau ke Kalimantan duluan. Kemudian mama itu mengambil mama dari Jawa. Nah, lewat dari perjalanan dari Jawa itu cukup sangat memilukan. Kok bisa dikatakan memilukan itu? Karena itu ya, seumur saya waktu itu masih kelas 6 harus pamit dengan Pak Guru, Bu Guru, dengan menggendong apa yang alatnya untuk hidup, misalnya tikar, bantal, buku, pakaian. Nah, digendong itu dari rumah menuju ke terminal itu 2 jam. 2 jam 3 jam dari rumah tempatnya Mbah Dondong itu di terminal itu 3 jaman lah. Itu ditempuh dengan jalan kaki. Iya. Nah, setelah itu sudah nyampe terminal baru naik bis menuju ke Jawa Tengah di Desa Prigi untuk mengambil keluarga Mas Mariono yang dari istrinya Mas Mariono itu, mas saya itu. Kemudian di sana bertahan sampai setengah bulan karena menunggu keluarga yang dari istrinya Mas Mariono itu di situ. Kemudian di sana itu sangat memilukan sekali. Yang namanya ibu itu, seorang perempuan itu membawa kayu, dibawa ke pasar, dijual untuk beli jagung. Itu kan sangat memilukan kalau bagi untuk sekarang itu. Nah, udah gitu berangkat ke pasar itu jam 4 malam. Kemudian sampai di rumah jam 11. Kemudian itu mengolah jagung yang dibelinya nanti jam 4 sore baru jadi makanan. Habis gitu mama itu, adiknya mama itu kecemplung sumur di situ itu. Resah, kecemplung sumur. Nah, sudah alhamdulillah bisa ditolongin. Nah, besoknya lagi mama dengan adik mama dua-duanya itu hilang. Hilangnya Ya hilang
Enggak tahu, perasaannya itu di tengah-tengah hutan yang besar itu. Oh, disembunyikan alam gaib. Mungkin juga boleh dikatakan begitu. Nah, sudah gitu mama itu di situ itu di jalan besar itu bertanya dalam hati, kalau ke sana nyampe di mana? Kalau ke sana nyampe di mana? Nah, kemudian mama itu kok dengar suaranya ibu emak itu, mama itu manggil, bilang ya Mi pulang, bilang kayak gitu. Nah, kemudian terus aku dengar suara itu langsung berbalik arah. Nah, tiba-tiba sudah di depan halaman, di depan rumah. Berarti mama aku dibuat sesat di alam gaib. Mungkin juga. Terus gitu sampai sampai di rumah itu mama belum bisa ngomong, masih bengong begitu. Nah, kemudian itu yang namanya ibunya mama itu kan sholat, kalau sampai nangis itu sampai basah rukuhnya itu, mekenanya itu mekenanya diperes kayak gini untuk ngeraupi muka mama ini baru bisa ngomong. Mamaku mungkin seharian, ibuku mungkin seharian sudah nangis, pokoknya sampai mekenanya itu basah, bisa diperes itu. Nah, kemudian 3 hari kemudian yang masnya mama itu pergi ke Pekalongan, cari uang untuk ongkos naik kapal itu. Sampai di kapal, tidak lama sudah nyampe tujuan di Samarinda itu. Terus mama, mbah sama bibi sama Pak D pertama kali jujuk ke Kalimantan Timur itu ke mana? Di rumah klinik, zaman dulu rumah bekasnya Belanda mungkin ya, rumah klinik Belanda dulu. Klinik veteran mungkin. Klinik veteran. Itu. Habis gitu perjalanan itu terus tidak lama lagi mama tinggal di Anggana di bangsal tentara. Bangsal dulu kan bangsal bekas Belanda dulu ya. Di Anggana itu udah di Anggana berapa, sekitar ada 3 tahunan di bangsal tentara Belanda itu mama merantau ke Kalimantan, mama bibi sama paman Pak D itu tahun berapa? Tahun 77. Tahun 77 habis sampai di Pulau Atas yang dituju mama itu, langsung kemudian mama sama ibu mama itu dipinjemi tanah sama orang, terus dicangkul, terus ditanami singkong, terus kemudian mama sama ibu mama itu dikasih tanaman singkong yang sudah siap panen 1 burungan, jadi untuk usaha diparut bikin paes. Nah, dijual sama ibu emak itu sama mama itu, dijual terus dapat uang, terus untuk beli modal lagi untuk bikin peyek. Nah, dijual lagi peyeknya sampai ke pasar-pasar, ke pinggir-pinggir laut, sungai. Dulu mama kok mbah sama kakak Kalimantan tuh almarhum Mbah Buyut itu masih ada atau sudah tidak ada? Mbah Buyut ya masih ada. Berarti Mbah Buyut pun pernah ke Kalimantan gitu? Ya enggak pernah. Mbah Buyut maksudnya bapak orang tua dari Mbah Putri ya enggak pernah. Tapi waktu itu mama sampai di Kalimantan itu Mbah Buyut dari bapak itu sempat masih ngirimkan uang hasil jualnya sapinya, karena dulu kan perginya mendadak. Mbah Buyut itu enggak sempat jual apa-apa,
Jadi sudah nyampe di Kalimantan dikirim uang 30.000, 70.000. Zaman itu masih banyak ya. Ya banyak. Terus itu udah sampai gitu, sekalinya mama dijodohkan sama itu, dijodohkan sama orang, sekalinya orang itu ndak tanggung jawab, mama dibikin ndak sadar. Pokoknya sudah deh, hanya Allah yang nolong aku, yang sampai kerja di Samarinda itu. Berarti Ditolong. perjalanan mama dari Jawa ke Kalimantan tuh awal mulanya tuh sebab musababnya itu karena perpisahan antara Bapak dan Ibu, Mbah Kakung dan Mbah Putri. Tuh. Karena ibaratnya di kampungnya mama sana sudah maksudnya dibuat susah atau Ya susah, pokoknya sudah sudah namanya kalau dibuat susah ya susah, dibuat senang ya senang, tinggal kita nyikapi aja. Cuma yang ndak bikin ngenain kita itu yaitu mama itu dibikin sakit sampai ndak sadar. Jadi setelah mamaku sembuh, nah mau pisah aja sama bapak, langsung kita nyusul ke Kalimantan. Karena merantau di Kalimantan kan ada ponakannya mama yang jadi tentara di Kalimantan, yaitu Mbah Dalut. Itu lain ponakan sih, adik misanan, adik sepupu, namanya Mbah Dalut. Sekarang Mbah Dalut sudah ndak ada. Selesai deh. Jadi ceritanya sudah sampai di sini. Udah dulu ya guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe, pencet loncengnya, oke?